Bab 23. Kebohongan tentang Yesus. Yesus adalah pusat keselamatan, jadi tentu saja Anda akan dibombardir dengan kebohongan tentang Yesus. Saya telah menyebutkan bahwa pemimpin global, antikristus, akan menuntut penyembahan Anda dengan mengaku sebagai Tuhan dan Yesus. Karena akan terjadi perkumpulan agama-agama dan keyakinan-keyakinan palsu, dan terciptalah sebuah agama global yang baru, maka agama baru tersebut akan berbohong tentang Yesus. Saya tidak yakin ada kebohongan baru tentang Yesus yang akan ditemukan saat ini. Orang-orang telah berbohong tentang Yesus selama ribuan tahun. Berikut adalah beberapa kebohongan yang patut Anda duga. Yesus adalah setan. Yesus bukan anak Tuhan. Yesus hanyalah seorang manusia. Yesus tidak benar-benar mati. Yesus tidak dibangkitkan. Yesus tidak akan datang kembali. Yesus hanyalah sebuah mitos. Yesus tidak dapat menyelamatkan Anda, dan Yesus tidak mengasihi Anda. Judul-judul berikut ini mengungkapkan kebohongan-kebohongan macam apa yang akan Anda dengar tentang Yesus. Uskup homoseksual yang baru ditahbiskan, menyatakan Tuhan adalah seorang wanita. Segala sesuatu yang Anda ketahui tentang kematian Yesus adalah salah. Dia bahkan tidak disalib. Dokumenter Amazon Prime berbiaya rendah memicu ledakan minat terhadap teori bahwa Yesus adalah seorang pria Yunani bernama Apollonius. Semakin banyak cendekiawan yang mempertanyakan sejarah keberadaan Yesus. Apakah Yesus homoseksual? Mungkin. Yesus Kristus adalah alien, menurut ahli benda terbang tak dikenal. Salah satu kebohongan besar yang akan Anda lihat tentang Yesus adalah sesuatu yang Yesus sendiri peringatkan kepada kita, yang dapat Anda baca di bawah. Katanya, banyak orang akan datang dan mengaku sebagai dirinya, dan mereka akan mencoba mengajak Anda menemui mereka. Mereka bahkan mampu melakukan tanda-tanda dan keajaiban. Yesus menjawab mereka, "Berhati-hatilah agar tidak ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Maka jika ada orang yang berkata kepadamu, 'Lihatlah, inilah Kristus,' atau 'di sana,' jangan percaya. Karena akan muncul Kristus-Kristus palsu dan nabi-nabi palsu, dan mereka akan memperlihatkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang besar, sehingga menyesatkan, jika mungkin, bahkan orang-orang pilihan. Lihatlah, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Oleh karena itu, jika mereka berkata kepadamu, 'Lihatlah, dia ada di padang gurun,' jangan keluar. Lihatlah, dia ada di kamar dalam, jangan percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur dan terlihat bahkan sampai ke barat, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Matius 24, 4-5, 11, 23-27. Yesus akan kembali, tetapi baru setelah masa kesengsaraan. Anda tidak akan melewatkannya atau salah mengira dia sebagai orang lain. Dia akan datang di atas awan bersama semua orang yang diangkat. Dalam ayat ini, hari Kristus mengacu pada kedatangan Yesus yang kedua kali, dan manusia pendosa adalah antikristus. Sekarang saudara-saudara, sehubungan dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita bersama-sama dengan Dia, kami mohon agar kalian tidak cepat goyah pikiranmu dan jangan gelisah, baik oleh roh atau oleh kata-kata atau oleh surat, seolah-olah dari kita, dengan mengatakan bahwa hari Kristus telah tiba. Jangan biarkan siapapun menipu Anda dengan cara apapun, sebab hal itu tidak akan terjadi, kecuali pemberontakan itu terjadi terlebih dahulu, dan manusia durhaka itu dinyatakan, anak kebinasaan, yaitu orang yang menentang dan meninggikan dirinya terhadap segala yang disebut Allah atau yang disembah, sehingga ia duduk sebagai Allah di dalam kuil Tuhan, menempatkan dirinya sebagai Tuhan. Tesalonika, kedua-dua 1-4. Kita dapat melakukan banyak hal luar biasa menakjubkan dengan teknologi saat ini. Pernahkah Anda melihat apa yang dicapai para ilmuwan dan insinyur dengan teknologi hologram? Lihat berita utama ini. Microsoft memiliki hologram liar yang menerjemahkan ceramah HoloLens ke bahasa Jepang. Sirkus Jerman menggunakan hologram menakjubkan daripada pertunjukan hewan hidup. Whitney Houston meninggal pada tahun 2012, tapi hologramnya akan tur tahun depan. Ilmuwan menanam halusinasi pada otak tikus dengan hologram laser. 2020 calon Andrew yang mengungkapkan rencana penggunaan hologram 3D untuk berkampanye di 2 atau 3 tempat sekaligus.
Pertunjukan holografik telah menjadi hal baru yang keren. Seiring kemajuan teknologi, teknologi ini dapat dengan mudah digunakan untuk tujuan jahat seperti yang Yesus peringatkan kepada kita. Jika Anda tertinggal setelah pengangkatan, Anda dapat mengetahui secara pasti kapan dan di mana Yesus akan kembali. Lihat bab 42. Jangan mengejarnya. Di akhir 7 tahun masa kesusahan, Anda akan melihatnya dalam segala kemuliaan. Anda memerangi kebohongan tentang Yesus dengan kebenaran Tuhan. Setiap kali Anda mendengar salah satu kebohongan ini, bukalah Alkitab Anda dan temukan kitab suci yang mengungkapkan kebenarannya. Lihat bagian 5 dalam buku ini untuk membangun landasan yang kokoh dalam kebenaran Alkitabiah yang dapat Anda gunakan untuk membela diri terhadap kebenaran tersebut. Ketika Yesus dicobai oleh setan dan kebohongannya, dia melakukan hal yang sama. Dia menggunakan kebenaran Tuhan dan mengutip kitab suci. Yesus, penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan dan dipimpin oleh Roh ke padang gurun selama 40 hari, dicobai oleh iblis. Iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah." Lukas 4, 1-4. Yesus berkata kita harus hidup berdasarkan setiap firman Tuhan. Hal ini karena kitab suci hidup dan merupakan senjata melawan kebohongan. Ini akan mengungkapkan kebenarannya kepada Anda. Sebab firman Allah hidup dan aktif, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk bahkan sampai memisahkan jiwa dan roh, baik sendi maupun sumsum, dan sanggup membedakan pikiran dan niat hati. Ibrani 4, 12. Sekarang, mari kita perhatikan beberapa kebohongan yang akan Anda dengar tentang Yesus dan lihat apa yang Alkitab katakan tentang masing-masing kebohongan tersebut. Bohongnya, Yesus adalah setan. Ketika Yesus pertama kali berada di bumi dan mengusir setan dari orang yang kerasukan, beberapa orang mengatakan kebohongan yang sama tentang Yesus. Mereka bilang dia mendapat kekuatannya dari setan. Di sini kita melihat tanggapan Yesus. Dia tidak mungkin ditenagai oleh iblis karena dia sedang melawan iblis. Kebohongan ini sama sekali tidak masuk akal, kan? Tidak, ini bukan karena setan tidak berperang melawan dirinya sendiri. Dia berperang melawan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus tidak mungkin setan. Suatu hari Yesus mengusir setan dari seorang laki-laki yang tidak dapat berbicara. Dan ketika setan itu hilang, laki-laki itu mulai berbicara. Orang banyak itu terheran-heran, tetapi ada yang berkata, "Pantas saja, ia dapat mengusir setan. Dia mendapatkan kekuatannya dari setan, pangeran setan. Dia mengetahui pikiran mereka, jadi dia berkata, kerajaan manapun yang terpecah karena perang saudara akan hancur. Sebuah keluarga yang terpecah karena perseteruan akan berantakan. Anda mengatakan saya diberdayakan oleh setan. Namun jika setan terpecah belah dan berperang melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya bisa bertahan? Dan jika saya diberdayakan oleh setan, bagaimana dengan pengusir setan Anda sendiri? Mereka juga mengusir setan, sehingga mereka akan menghukum kamu atas apa yang kamu katakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah telah tiba di antara kamu. Karena ketika orang kuat seperti setan bersenjata lengkap dan menjaga istananya, harta bendanya aman, sampai seseorang yang lebih kuat lagi menyerang dan mengalahkannya, melucuti senjatanya, dan merampas harta bendanya. Lukas 11, 14-15, 17-22 terjemahan hidup baru. Lalu orang-orang Yahudi menjawabnya, "Bukankah kami mengatakan dengan baik bahwa kamu orang Samaria dan kerasukan setan?" Yesus menjawab, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." Yohanes 8, 48-49. Sebenarnya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kepenuhan Tuhan berdiam di dalam tubuhnya. Yesus berbicara tentang Abraham yang menantikan kedatangannya. Orang-orang menolak keras bagaimana Yesus bisa mengenal Abraham. Yesus memberitahu mereka, "Dia adalah Aku." Begitulah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa ribuan tahun yang lalu. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan, berjalanlah di dalam Dia, karena di dalam Dia seluruh kepenuhan ketuhanan berdiam secara jasmani. Kolose 2, 6, 9. Apakah Anda lebih besar dari ayah kami Abraham yang meninggal? Para nabi meninggal. Anda ingin menjadi siapa? Yesus menjawab, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku tidak berarti apa-apa. Bapakkulah yang memuliakan aku,
dan tentang dialah kamu mengatakan bahwa dialah Allah kami. Anda belum mengenalnya, tapi saya mengenalnya. Jika saya bilang saya tidak kenal dia, saya akan menjadi seperti Anda, pembohong. Tapi aku mengenalnya dan menepati janjinya. Ayahmu Abraham bersukacita melihat hariku. Dia melihatnya dan merasa senang. Oleh karena itu orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Usiamu belum 50 tahun. Pernahkah Anda melihat Abraham?" Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Yohanes 8, 53-58. Musa berkata kepada Tuhan, "Lihatlah, ketika aku datang kepada Bani Israel dan memberitahu mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Apa yang harus kukatakan pada mereka?" Tuhan berfirman kepada Musa, "Akulah aku," dan dia berkata, "Kamu harus memberitahukan hal ini kepada anak-anak Israel. Akulah yang telah mengutus aku kepadamu." Keluaran 3, 13-14. Bohongnya, Yesus hanyalah seorang manusia. Sebenarnya, Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Yesus meninggalkan surga, mengambil wujud manusia, dan taat kepada Tuhan sampai mati. Ingatlah hal ini, yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan dijadikan dalam kemiripan dengan laki-laki. Dan ketika didapati dalam wujud manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, ya mati di kayu salib. Filipi 2, 5-8. Bohongnya, Yesus bukan anak Tuhan. Sebenarnya, Yesus memang anak tunggal Allah. Bahkan setan pun mengetahui hal ini. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3, 16. Maka Yesus menjelaskan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat melakukan apapun sendirian. Dia hanya melakukan apa yang dia lihat dilakukan Bapa. Apapun yang Bapa lakukan, anak juga melakukannya. Dan aku meyakinkanmu bahwa waktunya akan tiba, bahkan sudah tiba sekarang, ketika orang-orang mati akan mendengar suaraku, suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarkan akan hidup." Yohanes 5, 19-25 terjemahan hidup baru. Dan setiap kali orang yang dirasuki roh jahat melihat dia, roh-roh itu akan melemparkan mereka ke tanah di hadapannya sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Namun Yesus dengan tegas memerintahkan roh-roh itu untuk tidak mengungkapkan siapa dia. Markus 3, 11-12 terjemahan hidup baru. Bohongnya, Yesus tidak benar-benar mati. Sebenarnya, Yesus mati untuk dosa-dosa Anda, agar Anda dapat hidup kekal bersama Dia. Sebab Kristus juga telah menderita satu kali saja karena dosa, orang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia dapat membawa kamu kepada Allah dengan mati sebagai manusia, tetapi dihidupkan dalam roh. Pertama Petrus 3, 18. Namun Allah memuji kasih-Nya terhadap kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5, 8. Bohongnya, Yesus tidak dibangkitkan. Dia masih mati. Yang benar, Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga dibangkitkan kembali. Malaikat itu menjawab perempuan-perempuan itu, "Jangan takut, karena aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia telah bangkit, seperti yang dia katakan. Mari, lihatlah tempat di mana Tuhan berbaring. Segeralah pergi dan beritahukan kepada murid-muridnya, dia telah bangkit dari antara orang mati, dan lihatlah, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sini kamu akan melihatnya. Lihatlah, aku sudah memberitahumu." Matius 28, 5-7. Sebab yang pertama-tama telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15, 3-4. Bohongnya, Yesus tidak akan datang kembali. Sebenarnya, Yesus berjanji akan datang kembali. Yesus selalu menepati janjinya. Anda tahu orang-orang yang diangkat adalah bersama Yesus. Dia berjanji untuk mendapatkannya, dan dia melakukannya.
Dia datang lagi. Dalam kitab suci pertama di bawah ini, Yesuslah yang berbicara. Jangan biarkan hatimu gelisah. Bertuhan, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku ada banyak rumah. Jika tidak demikian, aku pasti sudah memberitahumu. Aku akan menyiapkan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi dan menerima kamu di tempatku. Tetapi di mana saya berada, Anda mungkin juga berada di sana. Yohanes 14, 1-3. Demikian pula Kristus, yang hanya satu kali saja dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang, akan muncul untuk kedua kalinya, bukan untuk membereskan dosa, melainkan untuk menyelamatkan mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9:28. Kebohongan, Yesus hanyalah mitos. Sebenarnya, Yesus itu nyata, dapat dipercaya, dan benar. Kitab suci yang pertama ini berbicara tentang Yesus ketika Dia kembali ke bumi pada kedatangannya yang kedua kali. Yesuslah yang disebut setia dan benar. Aku melihat langit terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih, dan siapa yang menungganginya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di kepalanya terdapat banyak mahkota. Dia mengenakan pakaian yang berlumuran darah. Namanya disebut Firman Tuhan. Wahyu 19, 11-13. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kecuali melalui aku." Yohanes 14:6. Bohongnya, Yesus tidak mencintaimu. Sebenarnya, Yesus adalah kasih, dan Dia pasti mengasihi Anda. Tidak ada cara yang lebih baik bagi Yesus untuk menunjukkan betapa Dia mengasihi Anda selain dengan rela menyerahkan nyawanya untuk Anda. Dia melakukan itu karena lebih dari segalanya Dia ingin menghabiskan kekekalan bersamamu. Dalam kitab suci kedua, Yesuslah yang berbicara. Tetapi Allah, yang kaya dengan belas kasihan, karena kasih-Nya yang besar yang dengannya, Dia mengasihi kita, bahkan ketika kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia dan menjadikan kita untuk duduk bersamanya di surga dalam Kristus Yesus, agar pada masa-masa yang akan datang, Ia dapat menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah dalam kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Fatau, karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman, dan itu bukan karena dirimu sendiri. Itu adalah anugerah Tuhan. Efesus 2:4-8. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku telah kuberitahukan kepadamu. Yohanes 15:13-15. Ini adalah bagaimana Anda melawan kebohongan dari antikristus, nabi palsu, setan, dan siapapun. Lihat apa yang Alkitab katakan tentang masalah ini. Alkitab adalah kebenaran, dan itu adalah senjata Anda melawan penipuan di masa sulit ini.